Udah fokus? Udah. Oke. Oke, selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan catatan jejak kaki Masjus. Oke, bisa. Jadi di sini saya punya sebuah teman. Bangsa sebuah. Seorang teman yang bekerja di salah satu hotel. Ya. Kita tanya pengalaman dia jadi karyawan di hotel. Ya. Jadi posisinya di mana? Posisi Jadi, apanya? Posisi di hotelnya. Jadi apa? Manajer. Nah, Saya reservasi manajer. ya, kita tanya-tanya pengalamannya. Langsung saja cekidot. Bagaimana perasaan Bapak? Oh ya, perkenalkan namanya. Ya, saya Satria, perkenalkan buat yang mau follow Instagram saya bisa Madegora Satria. Saya sudah bekerja di hotel dari tahun 2014. 14. Jadi sudah 6 tahun. Cukup lama ya. Ya, lumayan. Berarti sama saya sudah 6 tahun juga. Hampir kerja. sama ya? Iya. Ya, bagus. Kan Bapak lebih sukses dibanding saya. Tidak dong, Anda lebih sukses. Oke. Saya yang menderita. Dan jadi dari 2014 jadi saya tuh kerja di hotel setelah kuliah. Jadi setelah lulus kuliah enggak lulus juga. Jadi sebelum lulus kuliah. Jadi kayak udah sidang kan selesai. Itu kebetulan sudah dapat pekerjaan. Jadi sebelum sidang udah kerja 2014 kerja di daerah Uluwatu. Ya, sampai sekarang masih sih di daerah Uluwatu. Ya, benar sekali. Dan sudah berapa kali ini gonta-ganti hotel? Oke. Masalah gonta-ganti hotel, karena kan gini, ada orang yang untuk berkarir dia tuh harus lompat-lompat hotel, dari satu hotel ke hotel yang lain. Misalnya di hotel A dia sebagai staff, kemudian pindah setelah 1 tahun ke hotel B jadi supervisor misalnya kayak gitu. Nah, untuk saya kebetulan waktu itu saya kerja sebagai reservasi agent istilahnya untuk level staff itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, dari 2014 ke 2016 itu staff. Ya, jadi 2016 itu sudah mulai kayak nyari-nyari pekerjaan baru sebagai supervisor. Supervisor. Dan kebetulan dipromosikan di hotel sendiri. Ya. Jadi dari 2016 sudah menjadi supervisor. Nah, kemudian masih di hotel yang sama nih. Dari 2016 ke 2018, 2 tahun juga istilahnya. Itu seperti kayak saya setiap 2 tahun tuh kayak bosan kerja gitu. Iya. Harus cari tantangan baru kan. Tantangan Ya. baru. Ya, dan 2018 udah bisa, udah cukup lah jadi supervisor. Iya. Akhirnya coba ngelamar jadi asisten manajer. Woi, mantap. Ya, itu Kenalan dulu. Tidak perlu depan. 2018 kan. 2018 masih juga di hotel yang sama. Hotel yang sama. Ya, kemudian kebetulan dipromosikan lagi. Jadi dari 2018 itu dipromosikan sebagai asisten manajer. Ya, dari 2018 sampai 2019 akhir itu masih asisten manajer dan baru kemarin jadi manajer. Iya. Tapi manajer ini pindah hotel sih. Pindah hotel ya. Ya, jadi manajer ya salah satu caranya kita untuk berkarir di perhotelan itu dengan pindah hotel. Pindah hotel. Ya. Oke. Ya, itulah perjalanan dari Satria selaku sebagai karyawan hotel. Ya, benar sekali. Dan sudah 5 tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun Ya. 6 tahun. Sudah tidak terasa ya waktunya ya dari Iya. udah lama ya. Iya, gimana? Jadi pada saat itu juga ada sih beberapa orang-orang yang istilahnya tanda kutip itu ya istilahnya ada nggak yang ingin menyingkirkan istilahnya mengkudeta atau apa yang ingin Bapak Setia tuh mau apa gitu Ya orang yang nggak ya, suka lah. orang yang nggak suka ya. Baiklah. Kalau dari ini, kalau dari perspektif saya, orang nggak suka sama kita itu wajar-wajar aja. Dan orang suka nggak suka ya wajar-wajar aja. Tergantung kalau kita melihat orang itu nggak suka dan kita bersikap negatif terhadap dia, ya masalah jadinya kan perselisihan gitu. Kalau saya sih cenderung kalau ada orang yang nggak suka sama saya terutama di lingkungan kerja, ya saya cuek aja sih. Ya, Maksudnya, betul, cuek saja. yang penting kan kita kerja, karena kalau kita kerja di hotel kita itu berdasarkan SOP, Ya, standar SOP. operational procedure. Jadi yang kita ikuti itu aja. Ya. Dan yang kita pertanggungjawabkan pekerjaan kita itu ke atasan kita gitu. Kalau orang yang nggak suka dari misalkan departemen lain atau mungkin bos yang dari departemen lain, ya biarin maksudnya. Yang menilai kita
ya diri kita sendiri, dan juga untuk masalah kerjaan ya atasan kita langsung. Misalnya kalau staff ya atasan langsungnya supervisor ya asisten manajer ya manajer, seperti itu. Jadi kalau saya sih orang yang nggak suka banyak, saya rasa Iya, ya saya penjahat. Jadi biarin aja orang nggak suka, hak mereka tidak suka dengan saya. Memang sulit ya ternyata, orang yang iri dengan Iya. jabatan kita juga. Iri. Ini udah paling sulit dalam hati manusia. Iya. Kalau misalnya iri jadi orang miskin itu bagus. Nah, yang iri jadi orang miskin. Iya. Orang yang lebih miskin. Iya. Dan juga saya tuh berpikir juga ya, dari perspektif kalau karyawan hotel itu kan biasanya orangnya keren, berwibawa ya. Ya. Jadi ini salah satu teman saya ini seperti itu ya, dia berwibawa gitu dan pintar manajemen gini ya, Ya. orang-orang yang di bawah gitu. Ya sebenarnya Baca kan, situasi. karena kan kita bekerja di hotel, maksudnya biar serba cepat gitu kan. Apalagi kita kan melayani tamu tuh nggak mau kalau kita sampai salah gitu. Ya salah satunya ya manage waktu kerja kita, bagaimana kita tetap cepat melayani tamu sambil kita juga punya kehidupan di luar. Iya. Jangan sampai kita kerja melebihi waktu yang biasa, misalnya cuman pulang sampai jam 6, pulang sampai jam 8, kan itu sudah nggak efisien. Ya, efisien. Ya, jadinya hal-hal kecil kayak gitu ya sudah dijalani selama 6 tahun. Apalagi kan gini nih, aku sih nggak ngerti. Ada yang bilang kalau budaya Indonesia tuh ngaret. Ya, itu kan Kan budaya ngaret Indonesia. gitu. Ngaret. Tapi kalau kita kerja, karena aku kan kerja di chain hotel internasional. Jadi mereknya itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi ada di luar negeri juga. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan ini dari Amerika. Jadi ya budaya mereka tuh yang harus tepat waktu, terus kerjanya jelas, Disiplin ya. disiplin Ya, gitu. betul. Ya hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya awal aku kerja juga terkejut gitu. Wih, kok orang meeting jam 8 datang jam 8:15. Nah. Tidak Indonesia sekali. Iya. Karena waktu adalah time is money. Nah, kalau kamu tidak punya money, kamu tidak punya waktu. Iya. Berarti kalau ada yang ingin menjadi sukses harus hargai waktu. Ya hal-hal kecil seperti itu yang membuat jadinya kalaupun saya harus berorganisasi ya menerapkan kayak gitu. Begitu. Oke. Jadi itulah beberapa pengalaman yang didapatkan oleh teman saya itu Bapak Satria. Iya. Dan juga saya ada tanya lagi satu. Silakan. Satu pertanyaan. Jadi kan Anda kan punya di YouTube. Punya. Nah, Iya. apa namanya? YouTube saya Satria Wibawa. Kalau mau search di YouTube search aja Satria Wibawa Hotel. Nah, itu. Jadi kan ada tips-tips bagaimana cara bekerja di hotel. Iya. Dan juga kalau seandainya nih ada salah satu orang yang ingin melamar. Ya. Dan hotel tersebut dia tuh membawa berkas sudah masuk. Itu skill langkahnya kemana gitu? Oke. Apakah langsung ke manajer, apa ke itu front office atau bagaimana? Oke. Langkah-langkahnya. Jadi ceritanya kenapa sampai bisa ada lowongan pekerjaan? Biasanya itu yang pertama, hotelnya sudah ada karyawan yang resign. Jadi untuk mengisi kekosongan itu, manajer harus merequest untuk mendatangkan pekerja baru. Makanya dibukalah lowongan. Oh gitu. Alasan lain kenapa bisa ada lowongan, ketika kerjaan itu sudah terlalu banyak untuk dikerjakan oleh tim yang ada. Misalkan ada tim 5 orang, kerjaannya udah kayaknya nggak bisa nih 5, harus nambah 1 lagi. Nah itu pada saat itu manajer harus meminta ke manajemen untuk mengajukan tambahan orang. Diajukanlah tambahan orang. Nah sekarang ketika kita mengajukan penambahan orang, yang kita request itu ke bagian human resources, bagian personalia. Jadi bagian personalia yang membuat iklan sih ya, kayak masang informasi kalau ada lowongan kerja di sini, kalau dia dipasang di website ya dia dipasang di website kayak gitu. Kalau ada yang ngasih CV pertama harus diterima dulu oleh HRD. Ya nggak harus sih, maksudnya akan diterima oleh HRD. Kemudian HRD akan menyeleksi kan, maksudnya karena kan waktu manajer cari staff dia kan punya minimum requirement, keperluan minimum. Misalkan minimum kerja di bagian A 2 tahun, minimum bahasa Inggris. Ya, jadi sekarang kalau ada CV yang banyak, karena
satu lowongan pekerjaan tuh bisa sampai ratusan sih, iya ratusan yang lama. Banyak sekali ya. Ya, dan HRD itu akan menyeleksi CV yang masuk itu sesuai dengan paling nggak minimum keperluan yang diminta oleh manajer. Gitu. Setelah itu masuk, misalkan nih dari 100 datang 10. 10 ini akan dikasih ke manajer. Manajer, ini ada CV 10 yang terbaik dari yang masuk. Tolong diseleksi lagi. Jadi manajer akan baca lagi. Dibaca dulu gimana pekerjaannya dia, latar belakangnya dia. Kalau iya, misalkan dari 10 ada 5 yang bagus, 5 itu akan dipanggil untuk interview, gitu. Dan interviewnya pun nggak langsung ke manajer, tapi ini tergantung hotel masing-masing. Kalau di tempat saya sih biasanya yang pertama interview ya HRD dulu. Kalau HRD oke, ke manajernya langsung. Kalau manajer langsung bisa ke direkturnya. Kalau semua sudah oke, barulah ini di hire. Itu baru dikasih kontrak, barulah dia bekerja. Gitu prosesnya. Oh, gitu. Cukup lama ya prosesnya Ya, lumayan. Biasanya kalau kita perlu satu staff yang paling nggak 1 bulan, apalagi staff-staff yang dia sedang bekerja di tempat lain. Jadi kan dia harus resign dulu dari tempat kerja yang sekarang, terus dia masuk kita biasanya kan nunggu 1 bulan gitu biasanya. Ya, kayak gitu. Oke, jadi itulah pengalaman dan wawancara dari Bapak Satria sebagai karyawan hotel. Karyawan hotel Bali. Iya. Jadi banyak sekali hotel-hotel yang di Bali ya. Iya banyak emang. Yang kelas berapa itu? Kalau kelas sih nggak tahu, tapi biasanya kan orang ngomongin hotel itu bintang, Ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 5. Kalau tempat saya sih bintang 5 sih bisa. Paling besar tuh hotel di mana? Kelas bintangnya? Maksud banyak Pak, hotel Banyak. bintang 5 dia di daerah Uluwatu, Nusa Dua, Sanur, banyak lah ada hotel bintang 5. Nggak cuma 1, 2 gitu. Makanya ya kalau di Bali salah satu peluang kita mau bekerja yang banyak ya hotel. Ya, bisa. Selain PNS sih, saya terlalu bodoh kok di PNS. Saya lebih baik bekerja. Termasuk saya bodoh. Mengakui kebodohan adalah kemenangan bangsa. Tidak. Oke. Saya boleh promosi? Boleh, silakan. Oke, teman-teman, buat kalian yang mau kerja di hotel atau ingin mengetahui tentang dunia perhotelan, kalian bisa subscribe YouTube saya Satria Wibawa. Kalau mau search, karena akunnya masih kecil, search aja Satria Wibawa Hotel. Saya membagikan tips-tips tentang perhotelan biar kamu bisa bekerja di hotel. Iya. Mantap. Dan jangan lupa subscribe video saya dan di like dan komen. Karena Ya. komen membantu saya untuk memberantas Kemiskinan. tidak dong, menambah peluang kerja. lah. Oke, selamat malam, dadah. Terima kasih. Awas kau belum kecil kan? Sudahlah.